Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Jadi aku itu kata Nabi Muhammad ya diperintah Allah ya untuk mengatakan begitu. Perintahnya jelas. Selain memang ya lebih masuk akal untuk menyembah Allah yang Maha Esa, juga aku tidak mungkin mengkhianati Allah dan Rasul-Nya yang jelas-jelas, terutama Allah yang memang memerintahkan aku untuk menyembah Allah semata. Illa iyahu. Jadi tidaklah aku akan menyembah kecuali illa iyahu, hanya kepada Allah. Jadi di aku dilarang ini nuhitu. Aku dilarang untuk menyembah apa yang kalian sembah. Makanya kemudian muncul surat Al-Kafirun itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidu nama a'bud. Wa la a'budu ma abatum. Sisi kalimatnya jelas, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Beda. Sesembahan kita beda. Aku menyembah Allah yang Maha Esa. Aku menyembah Allah yang Maha Kuasa. Kamu menyembah sesuatu buatan kamu sendiri. Patunglah, manusia yang kamu tuhankanlah, macam-macam. Intinya itulah buatan kamu sendiri. Manusia ciptaan Allah malah kamu buat jadi Tuhan. Ittakhadhu. Jadi itu semua menunjukkan bahwa kita berbeda. Perbedaan sesembahan kita itu yang kemudian juga berujung pada perbedaan cara hidup kita, cara pandang kita, semuanya jadi berbeda. Nah, itu yang akhirnya ya lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kalian, cara hidup kalian, pola pandang kalian, ya itu milik kalian. Kami ya punya the way of life sendiri. Kami punya cara pandang hidup kami sendiri. Kamu ya tidak perlu menyembah apa yang ku sembah, aku juga nggak mungkin menyembah apa yang kamu sembah. Kamu dengan pola hidup kamu sendiri, aku akan dengan pola hidup aku sendiri. Aku dilarang dan aku tidak mungkin mengikuti di situ disebut Qul attabi'u ahwa'akum. Aku nggak mungkin mengikuti keinginan-keinginan kalian. Cuma dulur, sekarang ini manusia sudah seperti apa yang diprediksi atau dinubuahkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Apa itu? 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menyampaikan bahwa nanti itu umat Islam itu akan seperti makanan yang diperebutkan, hidangan yang diperebutkan.
hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Jumlahmu banyak, tapi malah hanya jadi rebutan. Bahkan kamu nanti, kata Rasulullah, akan mengikuti cara-cara hidup mereka. Mengikuti mereka bahkan sampai ke lubang tikus pun kamu akan mengikuti. Artinya apa? Umat Islam diprediksi Rasulullah tidak akan sampai titik di mana mereka tidak lagi punya jati diri. Mereka tidak lagi menggunakan Islam sebagai way of life. Tidak lagi menggunakan teladan Nabi sebagai standar untuk hidup. Malah menggunakan cara hidupnya orang-orang tidak beriman itu sebagai standar. Nah, coba kita lihat sekarang. Apa benar prediksi Rasulullah itu terjadi? Di mana bahkan sampai ke lubang tikus pun kamu ikuti. Artinya kan sampai hal-hal paling kecil itu loh kamu mengikuti cara hidup dan standarnya orang lain. Padahal Rasulullah tahu dan memberi teladan bagaimana detail kehidupan itu. Mulai dari cara berpemerintahan, cara berperang, cara berdagang, cara menikah, sampai cara meludah itu loh dikasih tahu sama Rasulullah. Cara tidur itu loh dikasih tahu. Kita lendak lagi pakai itu. Kita sudah pakai cara hidup yang diajarkan kaum barat terutama. Bahkan hal yang paling kecil, cara bercelana loh, anak-anak muda sekarang sudah ngikuti mereka. Cara senyum, cara ngomong itu loh sudah ngikuti mereka. Iya kan? Itu menunjukkan bahwa nubuah Rasulullah, prediksi Rasulullah 1500 tahun yang lalu terbukti sudah. Jelas-jelas. Padahal Rasulullah dulu sudah menyatakan, la tabi'u ahwa'akum. Aku tidak akan mengikuti keinginan-keinginan, cara-cara kalian. Qad dhalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Kalau aku begitu, mengikuti keinginan kalian, tentu aku sudah sangat tersesat itu. Dan aku tidak mungkin menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah ini dulur. Coba kita kuliti bersama ya. Di sekitar kita atau kita sendiri. Kalau kita teliti misalnya satu persatu teladan Rasulullah itu seperti apa di dalam beribadah, di dalam berdakwah, di dalam bertarbiyah, di dalam bersedekah, di dalam bermuamalah. Kira-kira kita ini sedang mengikuti teladan Nabi atau kita punya patron sendiri atau kita sedang mengikuti sistem cara yang dikampanyekan oleh para artis, oleh para politisi, oleh para ya macam-macam itulah. Kira-kira coba kita lihat cara hidup kita atau cara hidup anak-anak kita atau cara hidup orang-orang di sekitar kita. Cara berpikir kita ini lebih kemana? Lebih banyak mengikuti apa yang sudah menjadi warisan dan diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, atau kita punya sendiri, atau kita lebih banyak mengikuti orang selain kita, selain Nabi Muhammad. Nah, ayo coba sertakan bukti-buktinya juga dan kira-kira penyebabnya kenapa. Silakan. Ayo kita diskusi nih hari Rabu biar seru. Silakan. Dalam pandangan sampean, kita sekarang ini, kalau dulu Nabi Muhammad SAW, la attabi'u ahwa'akum. Aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian, mengikuti cara hidup kalian. Tidak, aku punya sendiri. Kan itu Rasulullah itu.
Karena faqad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau aku demikian pasti aku ini orang tersesat sekali dan tidak dapat petunjuk. Tahu Rasulullah bahwa kalau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka orang akan menyesatkan kita. Tahu, sehingga tidak mau ikut gitu. Karena mayoritas itu belum tentu benar. Viral itu belum tentu benar. Nah, itulah. Nah, menurut sampean prediksi Rasulullah bahwa umatnya Nabi gini akan nanti suatu saat di akhir zaman akan jadi seperti hidangan, seperti buih di atas lautan yang akan mengikuti cara hidup, mengikuti apa saja teladan yang diberikan orang-orang non beriman, bahkan sampai hal-hal terkecil istilahkan masuk ke lubang tikus pun akan diikuti. Bahkan cara bicara, selera musik, selera makan, semuanya ngikuti. Apa benar terjadi menurut sampean? Dan kalau terjadi itu penyebabnya apa kira-kira? Dan buktinya apa? Silakan. Ayo, monggo. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Udah banyak terjadi, Gus. Enggak, silakan. Apa yang terjadi, buktinya apa, kemudian kira-kira penyebabnya apa, silakan. Buktinya itu kayak dalam berpakaian. Kelihatannya orang Muslim pakai kerudung, tapi kok ada yang pakai hanya itu ketat-ketat, pakai celana jin yang dibolong-bolong. Salah satunya itu, Gus. Nah, Oke, silakan. Itu menurut pandangan Bu Tanti. Boleh berbeda, silakan. Ada lagi? Apakah prediksi Rasulullah itu terjadi? Dan kalau terjadi, buktinya apa? Dan kalau ada buktinya, kira-kira penyebabnya apa? Kenapa Gus Loy ditanya gitu? Supaya kita bisa kemudian mengambil langkah untuk menjadi lebih baik dari itu. Silakan. Ada lagi, Gus. Buktinya sekarang itu anak-anak lebih mementingkan mengabaikan perintah orang tua, terus malas belajar, penyebabnya mungkin dari gadget, Gus. Oke, itu dari Ibu Rama. Silakan, ada lagi? Izin, Gus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di acara-acara pernikahan banyak yang melaksanakannya dengan cara-cara standing party, makan sambil berdiri, sambil jalan. Dan Rasul sudah jelas mencontohkan kalau kita makan itu supaya duduk tenang. Ini karena memang mereka kaum yang tak beriman ini tidak puas kalau belum mengajak kita sampai masuk ke dalam lingkungannya. Ngapunten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Budi memberi satu bukti, misalnya kayak standing party, makan sambil berdiri, dan sebagainya. Ada satu kejadian Pak Budi waktu dulu, Pak Guru Muhtar itu kan sering diundang ya, untuk pertemuan ulama dan umarok. Umarok itu ya Pak, pejabat lah. Nah, kadang seperti itu tadi, karena tidak tersedia banyak kursi, lalu makan minumnya itu ya sambil berdiri gitu. Nah, yang menyedihkan adalah ketika misalnya Pak Guru sibuk nyari kursi, itu yang lain malah, oh, ada apa Pak Bangtar itu? Ya nyari kursi itu. Nah, yang negor itu ya sambil makan, sambil berdiri gitu. Dan dia bukan pejabat, artinya berarti ya orang yang tahu agama. Sehingga penularan cara
hidup seperti itu tidak hanya karena orang non-muslim, Pak Budi, tetapi memang orang yang tahu agama pun seringkali begitu, kayak misalnya makan tangan kiri, kemudian ya banyak hal-hal kecil bahkan. Nah, semacam ini menurut sampean ada lagi nggak bukti-bukti bahwa prediksi Rasulullah itu terjadi dan kira-kira karena apa penyebabnya? Silakan. Monggo kita diskusi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Gus, kayak apa? Satu acara yang dikemas dari acara lokal dikemas untuk acara katakanlah apa? Kayak wisata itu sebenarnya itu kan acara tradisional katakanlah yang bukan sesuai dengan agama kita, tapi diritualkan ke ini ke adat itu yang sering kayak satu acara-acara apa di ini festival-festival itu loh Gus. Contohnya kayak ini laut, sedekah laut dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bukan ke ini tapi kita diarahkan ke sana dan jadi suatu kayak kewajiban itu loh Gus. Itu aja. Matur nuwun, terima kasih. Nah, itu satu juga contoh ya. Di antara itu sebenarnya kembali kepada apa yang diajarkan oleh nenek moyang, lebih kepada sana. Dan kalaupun banyak itu memang ya masih tergolong sedikit dibanding orang yang tidak mengikuti itu. Tapi itu menjadi satu contoh juga di mana Islam mulai bergeser kepada hal-hal yang dulu sudah dibersihkan oleh Rasulullah gitu. Nah, yang lebih masif lagi itu biasanya di kalangan orang-orang modern. Nah, kira-kira apa aja? Silakan. Izin Gus Lori. Ada satu pandangan bahwa kriteria maju, kemudian kriteria berkembang, kriteria berhasil itu lebih kepada mengarah pada materi, Gus. Anak kita berhasil atau keluarga kita berhasil itu lebih banyak pada orientasi materi saja. Nah, kenapa demikian? Karena juga pemberitaan-pemberitaan mengarahnya seperti itu. Padahal orientasi materi itu lebih kepada ya orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang notabene itu adalah non-Muslim. Itu salah satu menurut kami, Gus. Tursun. Ya, jadi ketika standar hidup pun bergeser ya. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang betapa Nabi Muhammad SAW ditegur ya. Ketika ada tamu, ya, ada tamu dari pembesar Mekah yang meminta agar orang yang mengikuti Nabi itu diusir karena dianggap bahwa tidak keren, tidak ini itu yang di ayat 53 sampai 54 kemarin loh, ya kan? Termasuk di ayat-ayat yang 52. Kalau kamu mengusir orang yang beriman tapi mereka secara lahir itu kelihatan remeh, kelihatan miskin kan gitu. Nah, ini yang saya disampaikan Pak Jo tadi. Perbedaan standar. Kalau orang hebat itu mesti wangi, mobilnya bagus, rumahnya mewah gitu kan. Sehingga anak-anak muda sekarang pun kepinginnya ya kayak Raffi Ahmad misalnya. Seorang artis yang punya rumah seharga 400 miliar dengan koleksi mobil yang hampir 100 miliar. Misalnya begitu. Kan? Nah, atau misalnya kayak pengacara kondang yang tiap hari gonta-ganti. Ya kayak gitu-gitu kan.
Dan itu memang selalu dikampanyekan. Sedikit demi sedikit, orang yang Islam pun tidak hanya anak-anak muda, bapak-bapak, orang-orang tuanya pun mengidolakannya ke sana. Karena kemudian dia dihormati orang banyak, tampak enak dan menyenangkan. Tanpa kita tahu ada apa di balik semua itu kan. Gitu. Hampir semua anak-anak muda sekarang juga idolanya ke sana. Ya materi, ya itulah fame, keterkenalan, fashion, cara bikin rumah, cara berpakaian, cara bermobil, berkendaraan, itu kan fashion. Fun, bahkan hiburan-hiburannya pun sudah bukan hiburan yang benar-benar diridhai Allah. Jauh. Orang beriman itu kan hiburannya adalah ketika dia bercengkerama dengan Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tapi orang sekarang, aduh, diajak itu susah sekali. Dia merasa tenang kalau mendengarkan alunan musik apa, lagu mana, gitu kan, yang sesuai dengan nafsunya. Orang-orang memilih patron atau teladan juga makanya ya standar-standar orang yang bermateri. Tinggi secara jabatan, terkenal secara sosial. Nah, dulu kita sudah diwanti-wanti Rasulullah, tidak begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, paling keren, toh itu artinya. Paling keren, paling sukses, toh itu artinya. Paling sukses di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Nah, takwa di situ tidak menyertakan kamu mau miskin boleh, kamu mau kaya ya monggo, kamu mau terkenal atau tidak terkenal monggo, tapi ukurannya adalah takwanya. Bukan keterkenalan, kematerian, kejantanan, kegadisan, kecantikan, ketampanan, bukan. Nah, tetapi mayoritas sekarang yang menyedihkan justru yang di sana yang dijadikan teladan. Nah, apalagi silakan. Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minimnya fasilitas umum yang menunjang sunnah seperti kalau kita mau pipis di bandara internasional atau di mal-mal sekarang itu sulit kita mendapatkan tempat pipis atau toilet itu yang jongkok atau gimana, Gus? Ngapunten mungkin. Ya. Jadi saya selalu sampaikan, jangankan di tempat-tempat publik, Mas Ayu, kadang di masjid itu loh, itu menyediakan tempat pipis untuk laki-laki itu sambil berdiri. Padahal hadis yang melarang kencing sambil berdiri itu sahih. Lah masjid itu loh, masih kadang menyediakan toilet yang kencing sambil berdiri. Ada satu masjid yang dulu pernah menyediakan begitu, terus saya kritik. Alhamdulillah dia merubah desainnya, bagus dia. Artinya mau menerima masukan. Tapi ada masjid-masjid lain yang kemudian masih ngotor, masih ya seperti itu. Nah itu padahal masjid itu. Nah kalau publik di fasilitas umum juga gitu. Padahal secara kesehatan, bukan hanya secara syariat, secara kesehatan itu loh, kencing sambil berdiri itu tidak baik. Itu sangat buruk untuk kesehatan. Nah, bagaimana sikap kita? Saya selalu kalau pas di bandara atau di publik umum itu, meskipun di situ disediakan tempat pipis yang sambil berdiri itu, saya lebih baik menunggu kamar mandi. Mending ke kamar mandi. Enggak apa-apa antri. Daripada nanti saya kencing sambil berdiri, sudah pun dilarang Rasulullah, resiko najisnya enggak banyak sekali. Gimana cepotnya, nanti kena, padahal kita mau sholat, apa, segala macam gitu. Jadi saya juga menyarankan sampean semua yang laki-laki, kalau ada fasilitas kencing sambil berdiri, mending ngantri nunggu yang di kamar mandi, di mana sampean bisa tetap sambil duduk, walaupun ya tetap agak sulit kalau nggak ada baknya kan, karena kadang
flash yang semprotan itu kadang terlalu kenceng sehingga kadang kalau bersuci itu nyiprat kemana-mana juga. Ya memang kondisi kita seperti ini sekarang, makanya kalau mau benar-benar seperti cara hidup Allah dan Rasulnya yang digariskan oleh itu, memang kita harus benar-benar ekstra ekstra usaha, effortnya itu lebih gitu. Tapi insya Allah akan diberi jalan oleh Allah untuk itu. Asalkan kita memang konsisten gitu. Saya kan hampir tiap pekan ya ke bandara dan hampir tiap kali ke bandara pasti ke kamar mandi itu. Oke, ada lagi? Silakan Pak Wid. Ya, Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, mungkin saat ini kita itu ke ini terjebak ke sistemnya Yahudi, Gus, terutama di riba dan sebagainya, judi Iya, online dan sebagainya, gaya hidup dan sebagainya. benar, benar. Jadi hampir di semua ini ya, di semua lini masa kehidupan lah kita itu. Karena makanya di ayat selanjutnya itu kan disebutkan di situ. Qul katakanlah Muhammad, ini ala bayyinati min rabbi wa kadzdzabtum bihi. Katakanlah Muhammad, aku ini ada dalam jalan kebenaran loh ya. Itu. Sudah ada berada petunjuk yang benar. Kalau aku tidur tak suruh miring kanan, kalau makan tangan kanan, kalau pakai baju tangan kanan ngelepas tangan kiri, ya kan, kalau meludah ke kiri, kalau menikah itu dengan 4 hal itu, dahulukan agamanya kalau milih, ya kan, kalau kamu berdagang itu yang jujur, jangan pakai riba, kalau kamu di pemerintahan itu yang adil, jangan rebut jabatan, kalau kamu perang itu begini caranya, itu adalah jalan kebenaran. Tetapi kata Allah, kata Rasulullah, wa kadzdzabtum bihi, kamu nggak suka, kamu mendustakan itu, kamu pakai cara jalan lain. Padahal ma'indi masta'tajiluna bihi, kamu kan sering nantang-nantang. Iya, kalau aku tidak pakai jalan Nabi Muhammad, wahai kamu Muhammad, kan gitu orang kafir Mekah dulu. Coba turunkan siksa kalau kamu memang benar. Kata Rasulullah, loh, bukan hakku untuk menyegerakan siksa kepada kamu itu. Enggak. Itu loh. Semua ketetapan, semua keputusan, innal hukmu illa lillah. Hukum-hukum yang aku terapkan ini semuanya Allah, bukan aku yang bikin. Kata Rasulullah begitu. Yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Karena Allah sudah menerangkan, menjelaskan dengan benar hal-hal yang hak itu, dan dialah yang paling baik dalam membuat keputusan. Tetapi itu tadi, kembali kepada fenomena sekarang, Rasulullah sudah benar-benar ada pada jalur yang tepat untuk bisa selamat di sisi Allah, dunia akhirat. Tapi manusia kemudian tidak yakin hal itu. Nah itulah persoalannya, tidak yakin. Tidak yakin. Kenapa ya? Karena misi manusia hidup di dunia itu tidak lagi sesuai dengan misi yang digariskan Allah. Misinya itu kan mencari ampunan dan ridho Allah kan. Manusia ke bumi itu hanya 2 itu loh, mencari ampunan dan ridho Allah. Wes itu toh. Tapi manusia kan kemudian nyari yang lain. Itulah kenapa kemudian Allah menyampaikan ma uridu minhum mirzaqi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma uridu minhum mirzaqi wa ma uridu ayyudhimun. Kan gitu. Jadi dalam surat Adz-Dzariyat ayat 57 itu menunjukkan karena manusia kemudian sudah berbeda arahnya. Sehingga ketika dia berbeda tujuan hidupnya, maka berbeda pula cara hidupnya. Kan gini, kita di dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Tujuan menyembah itu untuk mencari ampunan dan ridho Allah. Loh, ternyata manusia tidak mencari ampunan dan ridho Allah, malah mencari kedudukan lah, harta lah. Pokoknya gitulah, kekayaan, keterkenalan, kemewahan, segala macam. Akhirnya apa? Cara hidupnya ya beda. Kalau tadi untuk mencari ampunan dari Allah, Allah memberi jalan, ini loh. Ini ala bayyinati min rabbi. Inilah aku punya cara hidup yang dari Tuhanku.
agar kamu bisa mendapatkan tujuannya yang apa? Ampunan dari itu tadi. Caranya begini, cara makan begini, cara begini itu. Tapi karena tujuan hidupnya udah beda, nggak ampunan dari itu Allah, tapi keterkenalan, kemewahan, kebanggaan, kepuasan, kebebasan itu akhirnya ya tidak mungkin bisa mengikuti dengan cara yang dituntunkan Rasulullah. Ya cari cara lain. Cara apa yang disitulah Yahudi, Nasrani, dan orang-orang non-beriman memberikan opsi. Ini loh caranya. Apa? Riba. Ini loh caranya. Apa? Ngikuti artis. Ini loh caranya. Apa? Ngikuti judi. Ini loh caranya. Apa? Diikuti sampai ke lubang jarum. Karena tujuannya sudah beda. Coba itu dibuka. Akhirnya ditegur tahu sama Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 57 itu. Gitu. Itu tuh loh. Itu loh. Itu loh. Itu. Sudah ketemu tuh surat Az-Zariyat itu. Itu teguran Allah karena kita sudah melenceng dari kebenaran. Iya, Gus. Ada lagi? Izin Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Gus dan dulur-dulur semua hari ini. Insya Allah istri saya Bu Nurdini akan ke rumah sakit, ke UGD, rumah sakit Dirgahayu, Samarinda. Mohon doanya semuanya. Terima kasih. Sakit apa Mas Riz? Sudah hampir seminggu ini lambung sama sesak napas. Oke, untuk Mbak Murdini yang juga aktif dalam kajian kita, mari kita doakan bersama surat Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi untuk kesembuhan Mbak Murdini dan juga mungkin dulur-dulur yang sudah sakit. Semoga Allah memberikan kesehatan jasmani rohani. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ضرب الفلك من شر من شر غاسق إذا وقب من شر حاسد إذا حسد. الله ضرب الفلك من شر الله ضرب الناس مالك الناس إلا الناس من شر الوسواس الخناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لله ما في السماوات. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله. ربنا هب لنا رحمة من ربنا. Oke, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan jasmani rohani, memberikan kesabaran sehingga sakitnya menjadi penebus dosa dan peningkat derajat. Matur suwun Gus. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan dari jamaah terkait dua ayat ini? Oke, jelas ya. Jadi kalau gitu saya akhiri. Jadi jelas bahwa kita memang harus lebih berhati-hati dan tetap stick pada kebenaran yang sudah Allah teladankan kepada Rasulullah, dan kita mendapat warisan ini dengan penuh syukur ya, karena hanya dengan mengikuti Allah dan Rasulnya kita akan nanti selamat sampai dermaga surga. Tapi kalau tidak begitu, itu masih illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Orang-orang yang jalan-jalan yang ditawarkan manusia-manusia umum itu masih dalam bentuk prasangka yang belum pasti kebenaran dan keselamatannya. Maka karena itu bahkan mungkin banyak kebohongan di sana. Karena itu ayo kembali mengikuti saja apa yang sudah diteladankan Allah dan Rasulnya. Sudah pasti benar dan pasti selamat. Semoga Allah menyelamatkan kita dalam siratal mustaqim ini. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i muslimin. Allahumma atina fi man ata'ta wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ata'ta. Qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innaka. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. اللهم دفعنا البلاء والوباء وقد الحسن ونجينا من شر جميع كفار ربنا نجينا ودنا وسكابنا من القبر. اللهم ارفع درجاتنا في الدين والدنيا. ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وتمسلنا لك وأرنا ونسكن لك. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت
Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina wa husnul khuluq. Allahumma ta'ala lana wa rahmatika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an